Dia rasain tentangnya. Dia harus melakukan sesuatu yang bisa dimakan. Sekarang dia tahu kemana harus mencarinya. Cukup ikuti aromanya, pikirnya. Lalu ia mulai mengendus. Ada aroma makanan yang dimasak, menyebabkan partikel-partikel kecil di udara yang masuk ke dalam hidungnya. Informasi yang diterima oleh reseptor di hidungnya diteruskan ke otak, menghasilkan semacam harapan yang hidup dan hasrat yang begitu keras, sehingga dia bisa merasakan perutnya perlahan-lahan terpelintir. Air liur pun membanjiri mulutnya. Namun, untuk mencapai sumber aromanya, dia harus menuruni 17 anak tangga yang curam. Dia sudah sangat kesulitan untuk berjalan di lantai yang rata. Melewati tangga ini tentunya adalah mimpi buruk yang nyata. Dia meraih pegangan tangga dengan kedua tangannya dan mulai turun. Sepasang kakinya yang kurus itu rasanya sudah siap untuk roboh, menanggung berat badannya, dan dia hampir jatuh ke bawah. Apa yang ada di benak Samsa ketika ia menuruni tangga itu? Kebanyakan ia memikirkan ikan dan bunga matahari. Seandainya aku berubah menjadi ikan atau bunga matahari, pikirnya, aku bisa menjalani hidup dengan damai, tanpa harus berjuang untuk naik dan turun tangga seperti ini. Ketika Samsa sampai di anak tangga terakhir, ia menegakkan tubuhnya, mengumpulkan sisa-sisa tenaganya, dan tertatih-tatih berjalan ke arah bau yang memancing hasrat itu. Dia menyeberangi ruang tengah berlangit-langit tinggi dan melangkah melewati pintu ruang makan yang terbuka. Makanan diletakkan di atas meja besar berbentuk oval. Ada 5 kursi, tetapi tidak ada tanda-tanda adanya seseorang di sana. Gumpalan uap putih naik dari piring saji. Vas bunga yang berisi selusin bunga lili ditaruh di tengah meja. 4 tempat duduk telah diatur dengan serbet dan alat makan, yang sepertinya belum tersentuh sama sekali. Sepertinya beberapa menit sebelumnya, orang-orang telah duduk di sana dan bersiap untuk sarapan, ketika sesuatu yang tiba-tiba dan tak terduga membuat mereka semua lari. Apa yang terjadi? Kemana mereka pergi? Atau kemana mereka dibawa? Apakah mereka akan kembali untuk menyantap sarapan mereka? Tetapi Samsa tidak punya waktu untuk merenungkan pertanyaan semacam itu. Duduk di kursi terdekat, dia mengambil makanan apa saja yang bisa dia raih dengan tangan kosong dan menjejalkannya ke dalam mulut. Dia tidak peduli dengan pisau, sendok, garpu, dan serbet. Dia merobek roti menjadi potongan-potongan dan menelannya tanpa selai atau mentega. Melahap sosis rebus penuh lemak. Melahap telur rebus dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga dia hampir lupa mengupas kulitnya. Meraup kentang tumbuk hangat dan acar dengan jari-jarinya. Dia mengunyah semuanya, lalu membasuh tenggorokannya dengan air. Dia tidak peduli dengan rasa. Hambar atau lesat, pedas atau asam, baginya semua sama. Yang terpenting adalah mengisi gua kosong di dalam dirinya. Dia makan dengan konsentrasi penuh, seolah sedang berpacu dengan waktu. Dia begitu rakus, dan ketika sedang menjilati jari-jarinya, tanpa sengaja ia menggigitnya. Sisa-sisa makanan bertebaran kemana-mana, dan dia tidak memperhatikan sama sekali ketika sebuah piring jatuh ke lantai dan pecah. Ketika sudah kenyang dan duduk bersandar untuk mengatur nafas, hampir tidak ada makanan yang tersisa. Dan meja makan itu berubah menjadi pemandangan yang mengerikan. Seolah-olah sekawanan burung gagak yang brutal telah merengsek masuk melalui jendela terbuka, menumpahkan isi perut mereka sendiri lalu terbang keluar lagi.
Satu-satunya yang tak tersentuh adalah vas bunga lili. Seandainya di dalam vas itu ada sedikit saja makanan, dia mungkin telah melahapnya juga. Crazy!